Shalom Sobat Yud GKI Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Selasa ini tanggal 30 Maret 2021 dengan tema kunci keberhasilan masa depan. Hari ini kita mau belajar dari Ulangan pasal 31 di mana pasal ini punya 3 perikop, yaitu ayat 1-8 berjudul Yosua sebagai pengganti Musa. Ayat 9-13 berjudul pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Dan ayat 14-30 berjudul pendahuluan nyanyian Musa. Sekarang kita mau membaca bagian pertama dan bagian keduanya ya Sobat Yud. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sobat Yud, dalam kehidupan manusia, regenerasi merupakan fakta yang tidak terelakkan oleh siapapun. Demikian pula halnya dengan kepemimpinan Musa yang tidak lama lagi harus diganti oleh orang lain. Kalian tahu siapa pengganti Musa? Ya benar, Yosua namanya. Sobat Yud, Musa adalah pemimpin yang tahu diri. Dalam usianya yang lanjut, yaitu berumur 120 tahun, sudah tidak memungkinkan dirinya memimpin generasi baru memasuki tanah perjanjian. Lagi pula, Allah telah memutuskan bahwa Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Pernyataan Musa membuat bangsa Israel sedih, putus asa, dan takut. Sebab bangsa Kanaan itu sangat kuat Sobat Yud. Juga kota serta benteng mereka sangat kokoh. Namun Musa menghibur dan menguatkan mereka bahwa Allah Israel akan berperang bagi umatnya. Artinya bangsa Israel harus belajar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran yang abadi.
Itu sebabnya orang-orang Israel tidak perlu gentar terhadap penduduk Kanaan, sebab Israel memiliki Allah yang setia dan senantiasa menyertai umatnya. Selain menguatkan umat Allah, Musa juga menghibur Yosua yang akan memimpin umat Allah memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Musa juga menjamin bahwa Allah Israel akan menyertai dan memimpin kehidupan Yosua sebagai pemimpin baru Israel. Sobat Yud, sebelum Musa wafat, ia telah menuliskan seluruh hukum Taurat dan mewajibkan bangsa Israel menaati dan menjalani berbagai ketetapan dan hukum Allah. Ada 3 hal utama yang patut dilakukan umat Israel pada akhir 7 tahun, yakni yang pertama, penghapusan utang piutang di hari raya Pondok Daun. Hal ini menjadi penting agar tidak ada orang miskin di tengah-tengah mereka. Yang kedua, setiap orang itu wajib membaca hukum Taurat. Pembacaan hukum Allah dilakukan di rumah dan hadirat Tuhan. Tujuannya agar mereka belajar hidup takut akan Allah. Dan yang ketiga, takut akan Allah harus diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Berarti hukum Taurat menjadi makanan rohani dan kunci keberhasilan hidup masa depan. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Nah, dari saat teduh hari ini aku belajar bahwa kita kadang seperti bangsa Israel. Ketika seseorang seperti Musa yang sangat berarti bagi bangsa Israel mengatakan mau pergi meninggalkan mereka, bangsa Israel lupa bahwa yang melindungi mereka sama ini itu Tuhan, bukan hanya Musa. Musa sebagai perwakilan dari Tuhan, tetapi semua itu sumbernya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus ingat siapa sumber kita. Oke, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Untuk menutup saat teduh hari ini, aku ingin mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa sumber kami adalah Engkau Tuhan, yang memberikan semua perlindungan, kekuatan, penghiburan itu dari Engkau Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kami dapat melakukan-Mu juga dalam kehidupan kami Tuhan di setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, jangan menemukan berdoa, amin. Oke guys, besok kita ada satu lagi nih di channel ini, jadi jangan lupa ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk membagikan materi saat teduh kita kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak teman-teman kita yang mendapatkan berkat. Dan jangan lupa juga nih, kalau kalian sedang ada pergumulan, pertanyaan, permasalahan, boleh banget nih curhat di DM Instagram Yud GKI Kanaan. Nah, kita juga ada podcast nih mengenai milenial, jadi langsung aja tonton di Yud Kanaan ya. Dan juga setiap Sabtu jam 7 malam kita ada Zoom fellowship bareng nih. Untuk linknya bakal di-share di grup WA atau grup lain ya teman-teman. Have a blessed day, Yesus memberkati. Ada udang di balik bakwan. Cakep. Hatiku senang menyuka kawan. Di podcast kali ini soal pelayanan. Apakah kehidupan kita itu harus sempurna dulu, baru kita bisa dikatakan siap melayani? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tuhan panggil kita di dalam keterbatasan kita. Kan sometimes ketika orang itu mendapatkan sebuah pelayanan, dia jadi forsir, dia lebih mengutamakan pelayanannya itu. Tapi dia jadi lupa nih kalau dia punya sisi kehidupan lain dan berantakan bisa dibilang. Bisa saja dia bukan menjadikan Tuhan di dalam pelayanannya, tetapi dia menjadikan pelayanan sebagai Tuhan. Tapi teman-teman, itulah sebabnya kita betul-betul perlu sering mengevaluasi diri. Ketika saya melayani Tuhan, apakah saya betul-betul menikmati Tuhan? Pengen melayani karena percaya dengan kelimpahan berkat Tuhan. Karena Tuhan udah mengasihi saya, makanya saya memberi